Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudara, puji syukur alhamdulillah kita diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa sehat, senantiasa diberikan kesempatan untuk mengkaji berbagai keilmuan. Dan kali ini kita akan mengkaji keilmuan tentang filsafat ilmu dalam Islam. Mungkin Anda bertanya-tanya karena Anda magister manajemen tetapi Anda mengkaji filsafat ilmu dalam Islam. Kenapa? Saya perlu jelaskan begini. Mata kuliah ini memang sengaja diadakan untuk Anda semua karena dua alasan. Alasannya adalah Anda sedang mempelajari magister ilmu manajemen. Jadi mempelajari tentang keilmuan manajemen. Maka Anda diberikan materi tentang filsafat ilmu. Islam dimasukkan karena lembaga kita ini adalah lembaga pendidikan yang berasaskan Islam. Maka namanya Universitas Islam Badik Surakarta. Dan untuk karakteristik ini maka kita gabung, maka jadilah filsafat ilmu dalam Islam. Kita masukkan insert kata dalam, tetapi kita masukkan dalam kurung. Supaya apa? Supaya ada alternatif. Alternatifnya yang pertama adalah Anda bisa mempelajari filsafat ilmu Islam atau filsafat ilmu dalam Islam. Nah, ini dua hal ini sebenarnya berbeda. Nah, perbedaan inilah yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Kalau kita lihat di dalam slide yang sekarang ini, Anda akan ketemu itu. Di dalam mata kuliah ini sebenarnya ada 3 subjek pokok, ya, yaitu filsafat, ilmu, dan Islam. Ketiga-tiganya ini bisa menjadi subjek. Filsafat itu sebagai subjek tersendiri, ilmu sebagai subjek tersendiri, Islam sebagai subjek tersendiri. Tetapi ini kita akan ramu, kita akan gabung. Maka ketika kita akan gabung itu, muncullah 4 turunan, yaitu filsafat ilmu, filsafat Islam, filsafat ilmu Islam, dan filsafat ilmu dalam Islam. Nah, keempat turunan ini ingin kita bahas pada satu semester, sehingga Anda akan membahas secara runtut nanti mulai dari filsafat, dari ilmu, dari keislamannya, yang kemudian menjadi filsafat ilmu, filsafat Islam, filsafat ilmu Islam, filsafat ilmu dalam Islam. Nah, untuk satu persatu saya akan pengertian dasar dari ketiganya, yaitu pengertian tentang filsafat. Filsafat sendiri itu berasal dari kata Yunani atau dari istilah Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo itu cinta, sophia itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sama dengan hikmah atau wisdom atau pengetahuan yang mendalam. Jadi filsafat itu diartikan adalah cinta kepada kebijaksanaan, cinta kepada hikmah, cinta kepada pengetahuan yang mendalam. Nah, karena cinta itu, maka ada upaya-upaya untuk mencari hingga titik terakhir dari kebijaksanaan, dari hikmah atau wisdom itu, atau pengetahuan yang mendalam, untuk menemukan kesejatian dari apa yang dicari itu. Oleh karena itu, ketika upayanya itu adalah mencari hingga pada tataran yang paling dalam, maka diperlukan satu upaya dengan cara berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional ini harus diikuti dengan berpikir secara sistematis, berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal ini artinya adalah berpikir secara tuntas. Tuntas itu adalah dia melepaskan dari kendali-kendali atau batasan-batasan, sehingga dia bisa menembus apa saja yang menghalang-halangi daripada ilmu itu. Tujuannya apa? Tujuannya bisa mendapatkan makna yang terdalam tadi itu. Maka harus dilakukan secara radikal.
Dan upaya ini harus betul-betul intens dilakukan hingga sampai mencari tataran yang paling dalam, sehingga berpikir rasional sistematis radikal ini harus secara mendalam hingga mencapai makna atas suatu objek yang dipikirkannya tadi. Nah, dengan demikian filsafat itu bisa diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran segala sesuatu. Nah, karena dia ingin mencari hakikat kebenaran segala sesuatu, maka melekat di dalam filsafat itu adalah seni untuk bertanya, seni untuk mempertanyakan sesuatu. Oleh karena itu, kaum filosof wajar saja kalau di dalam metodologinya adalah dia selalu mempertanyakan sesuatu. Bertanya hingga mendapatkan jawaban terakhir yang merupakan hakikat itu. Nah, oleh karena itu filsafat sebenarnya adalah ilmu yang mengawali ilmu-ilmu lain. Inilah yang dicontohkan oleh para filosof-filosof terdahulu. Kita mungkin melihat Socrates, Platon atau Plato itu, kemudian Aristoteles, dan hingga pada filosof-filosof sekarang ini. Itu kan yang dimulakan adalah metode dia adalah mempertanyakan sesuatu hingga mendapatkan suatu makna yang terdalam itu. Oleh karena itu, filsafat itu bisa diartikan sebagai pemula dan pemula untuk menghasilkan sebuah ilmu. Dan ketika ilmu itu sudah ada, maka kemudian masih juga dikaji lagi kesahihan dari ilmu itu. Oleh karena itu, filsafat itu juga sebagai pengevaluasi ilmu. Maka wajar saja kemudian kalau filsafat itu dikatakan sebagai pemula dan pengevaluasi ilmu. Nah, upaya-upaya filsafat ini memulakan dan meragukan setelah ada. Nah, upaya-upaya ini bagi kebanyakan orang yang berpola pandang pragmatik seperti sekarang ini, yang materialistik dan seperti ini, ya, filsafat itu bisa saja dianggap nggak ada gunanya. Kenapa? Ya karena selalu mempertanyakan itu. Jadi dengan metode filsafat itu sesuatu itu nggak ada yang stay terminated gitu, nggak ada yang terus berhenti total, itu nggak ada. Berhenti pun mesti ditanyakan lagi. Jadi kalau upayanya mencari kebijakan atau kebijaksanaan atau hikmah ini, hikmah yang terakhir yang didapat itu masih ditanyakan lagi. Itulah kelakuan dari orang-orang filsafat itu. Maka banyak orang yang mengatakan filsafat itu nggak ada gunanya karena mempertanyakan terus nggak ketemu akhirnya gitu. Dan yang menarik adalah filsafat itu kan beda dengan keilmuan-keilmuan seperti teknik dan lain sebagainya yang dia harus melakukan studi ke lapangan dan lain sebagainya, ya, mencari data dan sebagainya. Nah, kalau filsafat itu lebih cenderung kepada pengkajian pola pikir, pendapat-pendapat, argumen-argumen itu diuji kesaksian-kesaksian. Nah, untuk menguji kesaksian-kesaksian itu, seringkali filosof itu tidak kemana-mana. Dia bisa hanya melakukan duduk di meja sambil merenung, sambil meneliti cara berpikir hingga ketemunya suatu ilmu itu bisa diragukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, filsafat itu sering disebut dengan armchair science, ilmu yang di-create berada dengan duduk-duduk saja, tidak perlu melakukan hal-hal yang eksperimental seperti itu. Itulah filsafat. Dan ini kita akan kaitkan dengan pengertian ilmu. Ilmu apa itu ilmu? Nah, ini ilmu perlu kita bahas supaya nanti ada rentetannya antara filsafat dan ilmu. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu, maka ada hal mendasar yang itu jadi merupakan rangkaian. Hal mendasar pertama adalah data. Ya, kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, yang pertama adalah data. Data kemudian muncul menjadi informasi. Informasi muncul menjadi pengetahuan. Pengetahuan ini yang dalam bahasa Inggrisnya itu knowledge. Setelah itu baru mengembang menjadi ilmu pengetahuan atau science. Kalau Anda punya data saja,
belum berguna. Meskipun sekarang ya revolusi industri 4.0 ini yang paling utama adalah data. Nggak cukup, data itu nggak cukup. Data itu harus diolah menjadi informasi. Jadi yang namanya informasi itu adalah data yang mempunyai makna, itulah informasi. Nah, informasi, kumpulan-kumpulan dari informasi ini menggabung menjadi pengetahuan, menjadi knowledge. Dan pengetahuan ini yang melakukan interaksi dengan pengetahuan-pengetahuan lain, berbagai pengetahuan menjadi rangkaian-rangkaian, ini yang dikemas dengan metode tertentu, dengan validasi teoretik tertentu, maka menjadi ilmu pengetahuan. Inilah menjadi sains. Jadi ilmu merupakan rangkaian dari pengetahuan, informasi, dan data. Nah, kalau ini kita istilahkan ilmu pengetahuan merupakan keterkaitan antar pengetahuan yang divalidasi dengan teori menggunakan suatu metode. Nah, oleh karena itu teori harus diuji, menggunakan metode juga harus diuji. Maka di dalam nanti filsafat ilmu itu ya menguji berbagai itu tadi. Keterkaitan antar pengetahuan, diuji dengan teorinya, diuji dengan metodenya. Ya, secara klasifikasi, kalau secara dikotomis gitu, metode ilmu pengetahuan itu kita bisa lihat metode spekulatif dan metode empiris. Metode spekulatif itu mempunyai kecenderungan bersifat rasional, teoritis, dan mengedepankan pada argumen-argumen. Inilah yang dicontohkan oleh para pemikir-pemikir terdahulu. Bangsa filosof-filosof kuno itu menekankan pada ini, rasional, teoritis, dan argumen. Maka terkait dengan ini ada keilmuan logika dan matematika. Ya, logika dan matematika. Inilah yang kemudian dalam perkembangannya ini disebut sebagai ilmu formal. Nah, kategori ini agak berbeda dengan metode ilmu pengetahuan yang empiris. Metode empiris adalah metode yang menekankan pada adanya data yang diuji secara eksperimental, ya, ada pengujiannya di situ. Kebenarannya itu nanti diuji. Nah, metode inilah yang memunculkan positivisme atau positivisme logis itu. Dan inilah yang kemudian menjadi ilmu formal yang atau ilmu metodis yang modernis ini yang memunculkan saintifikasi, keterangan tentang sains. Nah, ya, jadi antara spekulatif dan empiris. Ini klasifikasinya seperti itu. Ini masih bisa kita dalami. Nah, kemudian dari proses saintifikasi ini, pengertian ilmu itu bisa didefinisikan. Banyak sih filosof-filosof yang mengatakan atau mendefinisikan ilmu, tetapi kalau kita lihat secara umum, gambarannya kira-kira atau garis besarnya kira-kira seperti ini. Ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan untuk mencari penjelasan atau suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini atau mengenai objek tertentu dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Nah, definisi ini kan kalau kita lihat misalnya Hidayat Surya Sumantri, kemudian T. Liang Qi, itu seperti itu. Definisinya itu seperti itu. Yaitu definisi dari ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan untuk mencari penjelasan atau suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Nah, dari rumusan ini, rumusan yang empiris tadi itu, muncullah pengetahuan itu dikatakan sebagai ilmiah jika dia bercirikan pada empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Itu keilmuan. Dan inilah menjadi tolak ukur dari apa yang disebut dengan sains, terutama sains modern. Penelaahan ini atau satu penggambaran dengan karakteristik atau dengan indikator yang tertentu tadi itu, yang empiris, sistematik, objektif, analitis, dan verifikatif. Ini kita bisa lihat dari pemikiran-pemikiran tentang Auguste Comte dan Ernst Mach. Karena Auguste Comte ini adalah tokoh yang memunculkan positivisme
Dan kemudian untuk saintifikasi secara positivisme logis, ya ini Ersmach ini yang ya, Ersmach ini yang memiliki pengaruh yang kuat untuk melakukan saintifikasi. Ini nanti kita akan bahas di dalam session berikutnya. Kita masih berkutat pada pengertian dari tiga tadi itu, filsafat, ilmu, dan Islam. Sekarang kita bahas Islam. Islam dalam konteks ini, dalam konteks filsafat, ilmu dalam Islam itu, Islam di sini kita bisa pahami Islam sebagai agama, Islam sebagai worldview, cara pandang, Islam sebagai etika, moral, dan norma, ya. Islam sebagai perilaku, sebagai akhlak, sebagai perbuatan, Islam sebagai konstruksi keilmuan, dan Islam sebagai sistem kehidupan. Maka sebenarnya kata Islam ini kalau kita masukkan di dalam konstruksi keilmuan, baik itu yang dikupas secara filosofis atau pada keilmuan ansih, ketika Islam itu kita masukkan, maka bahasanya akan menjadi luas. Nah, saya melihat ketika kata Islam itu kita masukkan, maka yang terjadi adalah perlu adanya dekonstruksi keilmuan-keilmuan yang sekarang itu sudah tataran yang eksis, ya, yang matang itu masih bisa kita telaah dan kita bisa evaluasi menggunakan pola Islam. Saya sudah mencobanya menggunakan metode yang saya sebut dengan teoantroposentrik. Teoantroposentrik ini penggabungan dari teosentrisme dan antroposentrisme. Kalau kita lihat perkembangan filsafat dan ilmu saja dalam konteks ini, konteks sekarang itu pembahasannya bersifat antroposentris. Dan ketika Islam ini kita masukkan, unsur religius ini kita masukkan dalam konstruksi keilmuan, ini berarti kita memasukkan unsur teosentrisme. Inilah yang kemudian kita gabungkan menjadi metode yang disebut dengan teoantroposentrisme. Ya, ini yang kemudian saya coba kembangkan di dalam perkuliahan-perkuliahan yang ada di kampus kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, terkait dengan definisi-definisi yang sekilas tadi yang kita bahas tentang filsafat, tentang ilmu, dan tentang Islam, maka ke depan ini kita akan membahas tentang detail dari filsafat ilmu, filsafat Islam, filsafat ilmu dalam Islam, dan filsafat ilmu Islam itu sendiri. Demikian, untuk mengkaji keilmuan-keilmuan seperti ini tentu saja kita perlu banyak membaca pemikiran-pemikiran yang sekarang sudah eksis maupun potensi-potensi untuk memunculkan teori-teori baru yang kemudian kita juga harus kembangkan dengan pola-pola diskusi-diskusi sehingga nanti kita akan menghasilkan sebuah terobosan-terobosan keilmuan-keilmuan baru yang itu sangat bermanfaat bagi kita ke depannya. Demikian saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.